Selamat siang, Ibu Dita Perwitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Ya, ini memang sehat sekarang mahal ya. Jadi alhamdulillah sehat-sehat dan selalu senang harusnya. Dan juga ya itulah, sehat itu penting deh. Itu sekarang. Gimana kalau lebih sendiri? Kayaknya beberapa waktu ini kan sering konsultasi juga ya tentang tugas akhir. Ke Pak Ngajur. Iya. Ya, Bu. Berita kan gelarnya kan sarjana hukum, magister kenotariatan ya, Bu ya? Iya, magister kenotariatan. Belum membahas mengenai saya dunia perkuliahan. Saya ingin tanya pengalaman Ibu selama jadi pelajar SMP atau SMA gitu, mungkin pernah ikut organisasi kayak OSIS atau MPK gitu, punya pengalaman yang menyenangkan gitu. Mulai dari ini berarti ya pengalaman menyenangkan ya pasti menyenangkan lah ya, sekolah itu ya ada menyenangkan ada enggak gitu ya. Selama perjalanan waktu dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah dan sampai dengan ngambil magister gitu ya. Ditanyanya itu kan. Iya, saya kalau dari TK sampai SMA saya di Jawa Barat ya, artinya di tempat kelahiran saya di Bekasi. Jadi alhamdulillah mulus-mulus semua. Maksudnya adalah karena saya anak pertama, kemudian saya juga kadang ini ya ingin menjadi contoh buat adik saya. Dan saya itu dari mulai TK sampai SMP itu satu sekolah sama adik saya. Dan dari SD itu juga sepupu-sepupu saya sekolah itu juga satu sekolah sama saya. Jadi saya yang mengawali di sekolah itu, kemudian adik saya, kemudian adik sepupu saya akan sekolah di tempat yang sama. Jadi mereka akhirnya tahu dan orang-orang tuh tahu, oh ini adiknya Mbak Dita gitu ya. Jadi ada beban tersendiri di saya juga harus jadi yang bagus gitu dan jadi contoh. Itu SD, kemudian SMP pun begitu. Kalau sepupu saya SMP sudah beda ya, dan sama adik saya itu satu sekolah SMP juga. Itu juga saya juga adalah saya harus jadi yang terbaik dari yang baik gitu ya. Kemudian supaya bisa dicontohkan ke adik saya gitu. Kadang sekolah itu senang gitu kalau pas ketemu teman-teman kalau nggak ada tugas, nggak ada PR itu senang. Waktu zaman saya masih ada PR gitu ya, masih ada PR sampai SMA tuh masih ada PR. SMP itu angkatan saya itu percobaan untuk yang weekend atau Sabtu itu libur. Itu saya di tahun 2000 berapa ya? SMP pokoknya itu SMP tuh jadi hari Sabtu tuh libur. Jadi saya jadi full day 5 hari itu saya harus sekolah dari pukul 6.45 sampai jam 3 atau jam 4. Jadi capek juga dan kemudian langsung les, ada les tambahan. Jadi memang kalau udah di rumah udah capek, udah nggak apa ya, pengennya istirahat gitu kan ya. Tapi yang kalau saya nih gimana caranya saya juga biarpun nanti di sekolah ada lah ya yang kalau ada tugas-tugas itu ya tetap saya kerjakan dulu gitu. Kemudian nanti kalau urusan ada yang belum atau nggak bisa ya saya lihat nanti teman saya di sekolah. Itu tuh waktu SMP tuh kayak gitu. Kemudian SMA mulai banyak kegiatan, mulai juga udah mulai dari kelas 2 saya udah mulai ambil kursus istilahnya apa ya? Mulai dari SMP sampai SMA tuh saya kursus bahasa Inggris juga sebagai tambahan itu juga. Kemudian sama mulai kelas 2 SMA itu mulai ambil apa istilahnya GO gitu ya, seperti Fokusnya les tambahan pelajaran. Les tambahan pelajaran. Karena saya waktu kelas 1 udah dimulai dicekokin nih, kamu ambilnya nanti kalau bisa IPA gitu ya, jangan IPS gitu.
Karena nanti kan kamu katanya pengen jadi dokter, cita-citanya kan. Cita-citanya udah mau jadi dokter tuh ya. Udah jadi dokter gitu. Ternyata di kelas 2 ya alhamdulillah masuk IPA, tapi nilai IPA saya tidak begitu bagus. Pas-pasan aja. Jadi ya itu butuh tambahan itu juga. Karena kan kalau mau ambil nanti di kuliah itu kalau IPA murni juga udah mulai mikir nih, kalau IPA kan saya ngambil IPA-nya tuh pengennya jurusannya nanti ke arah dokter sama ya dokter lah pokoknya jadi dokter gitu kan. Waktu itu sempat teknik juga sempat. Jadi yang saya setelah konsultasi gitu ya, dulu kan kalau di les mata pelajaran itu juga ada BK-nya juga ya, BK sekolah dan BK di les tempat les itu juga menyarankannya jangan kamu ambil di IPA atau di jurusan IPA yang semua gitu. Dulu masih ada zamannya IPC ya, campuran. Oh iya. Jadi saya bisa ambil dua jurusan IPA dan satu IPS, ataupun 2 IPS 1 IPA itu masih bisa. Karena dengan nilai-nilai saya tuh saya lebih mengarah lebih kuat sebenarnya adalah di cara menghafal gitu daripada menghitung gitu, ternyata seperti itu. Akhirnya saya sempat semua di SMA itu hampir semua ya yang ada di Jawa Barat itu saya ikut untuk tes masuknya. Tes masuknya untuk kuliah tuh saya ikut semua, tapi nggak ada yang keterima. Kemudian udah kan sebelum itu ada tes mandiri ya. Kalau sekarang kan tes mandiri di belakang ya. Kalau dulu di depan. Jadi sebelum SPMB. Iya, sebelum SPMB itu udah ada tes mandiri. Apa sekarang namanya? SMPTN itu loh. Nah, itu. Jadi mandiri itu duluan, baru nanti SMPTN itu. Nah, udah nih saya nggak ada yang diterima kan. Saya udah mulai, ini kalau SPMB ini saya diterima apa enggak ya, gitu kan. Karena saya ambil IPC itu, dan kebetulan yang saya pilih, setelah berdiskusi dengan orang tua, kemudian ya sholat juga ya, istiqoroh juga, saya milihnya yang pertama itu kedokteran, kedua itu tahun 2007 ya. Kedokteran pertama, kedokterannya kedokteran UNS. UNS. Saya sempat mandiri kedokteran UNER, sempat saya juga coba itu ya, tapi nggak lolos juga. SPMB itu saya pilih yang pertama kedokteran karena nilainya kan passing grade-nya kelihatan ya. Oh, kalau kedokteran UNS segini, kedokteran UNER segini, kedokteran UI gitu kan kelihatan. Nah, passing grade saya bisa belajar lebih keras gitu di UNS gitu ya. Kalau UNER dan UI itu ketinggian sekali. Jadi saya juga udah minder duluan. Udah minder duluan. Jadi udah minder duluan. Jadi ya udahlah itu yang di UNS. Kemudian yang kedua itu pilihannya di Kesmas, Kesehatan Masyarakat UI. Kebetulan itu fakultas baru di UI. Ya, yang ketiga itu ya di Undip, di Hukum Undip. Dan kebetulan pula ternyata ada saudara jauh saya, om saya yang jadi dosen di Undip gitu kan. Udah nggak apa-apa, kamu nanti kesini aja gitu. Nggak kebayang dulu, kebayangnya gini, karena bude saya, kakaknya bapak saya itu notaris. Jadi dia juga menyarankan, udah kamu hukum aja. Soalnya kan kamu juga senang nih kayaknya ya, dulu pelajaran kewarganegaraan tuh saya senang. Sejarah itu saya senang gitu kan. Jadi yang baca, yang hafal itu saya senang. Udah nggak apa-apa kan, enggak. Nanti juga jadi dokternya dokter undang-undang kan gitu ngomongnya. Ngomongnya seperti itu gitu. Jadi wes lah, iya ya udah tak ini aja. Saya nggak awalnya ya setengah-setengah lah, kayak seperti kalian kadang-kadang ada yang salah jurusan ya. Ya kalau sudah masuk ya sudahlah, ya harus dijalani kan gitu. Itu juga nggak ada kan yang di Jawa Barat, di Jawa Barat cuma UI gitu kan. Dan itu keputusan yang cukup berat ya, karena itu pertama kali keputusan untuk keluar dari rumah, maksudnya adalah merantau kan. Ternyata setelah pengumuman itu saya juga udah mulai ketar-ketirnya nih akan diterima apa enggak nih di negeri. Karena kan orang tua saya juga cukup gitu ya, tapi bukan yang berlebihan. Jadi kalau saya nggak diterima, kalau saya sekolah swasta, di swasta, saya harus dapat
tambahan dari mana nih gitu kan, namanya swasta kan ya pasti lebih tinggi lebih besar daripada di negeri kan. Itu juga akhirnya seperti itu. Ini harus kalau misalnya ini nggak keterima lagi, saya harus kuliah di mana nih, swastanya yang kemana, itu juga sudah mulai dipikirkan. Alhamdulillahnya ya keterima itu ya, di tahun 2007 saya keterimanya di Undip. Itu antara seneng tapi juga ada deg-degannya karena kan pisah dari orang tua ya. Iya. Nanti ya udah pisah dari orang tua. Mungkin yang ada senangnya karena kita keterima di negeri, kemudian nanti kita bisa kuliah dan belum kepikiran nih kalau kan dulu kalau di rumah kan pasti maghrib itu udah harus ada di rumah gitu kan ya, ada yang nyariin gitu kan ya. Memang ya apalagi kalau jauh gitu kan kita sudah ditanamkan sama orang tua juga ya mengenai apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan, apa yang baik dan buruk itu kan yang sudah bekalnya sudah ada. Jadi orang tua saya percaya. Saya berdua saudara tuh perempuan semua dan tidak ada yang kuliah di satu kota. Artinya kuliahnya nggak di Jawa Barat gitu. Saya di Jawa Tengah, ada saya di Jawa Timur. Iya, jadi jauh-jauh semua kan ada ya orang tua yang kalau anaknya perempuan-perempuan sudahlah nggak usah jauh-jauh dari rumah gitu ya. Alhamdulillahnya orang tua saya terbuka dan yang penting kamu di negeri deh, mau di mana aja, insya Allah kamu kan sudah dibekali sama orang tua dulu di sekolah gitu. Jadi saya kan sekolah dari mulai TK sampai SMA itu di luar negeri, maksudnya adalah di swasta. Jadi nggak ada yang di negeri saya. Jadi di swasta dan kebetulan sekolah Islam gitu ya. Jadi memang sudah bekalnya dianggap cukup sama orang tua saya dan sudah mengerti mengenai baik buruk apa boleh dan tidak boleh gitu kan. Itu akhirnya ya keputusan akhirnya untuk pertama nyampe di Semarang saya nggak pernah, kalau ke Semarang tuh lewat doang karena saya kebetulan itu foto kalau pulang kampung itu kan memang istilahnya apa ya, kampungnya ibu saya itu memang di Bojonegoro kan. Jadi kalau lewat Semarang tuh paling cuma lewat mampir buat makan atau segala macamnya. Jadi nggak kebayang akan hidup di Semarang. Saya 5 tahun di Semarang, itu ya mulai dari S1 sampai ambil S2 magisternya. Itu langsung di Semarang di kenotariatan. Oh Di iya, Bu, saya S1 mau tanya, Bu. apa-apa. Katanya Ibu Dita kan pernah kuliah di Undip ya. Itu Iya, 5 tahun tapi saya di saya Undip. lihat di internet itu negeri bukan swasta. Enggak, maksudnya dari sampai SMA. SMA saya di swasta. Oh, Jadi dari mulai TK, SD, SMP, SMA tuh di swasta semua. Saya memang kuliah itu ya, baru kuliah itu di negeri. Saya nggak pernah, iya kan? Jadi nggak pernah saya ngerasain apa ya. Kalau ikut kegiatan lomba atau apa ya pernah ke sekolah negeri, tapi untuk di sekolah negeri tuh saya nggak pernah pindah-pindah dan ya di swasta itu gitu. Yang di Undip itu ya karena itu kamu kalau kuliah ya kalau bisa, orang tua saya bilang kan kalau bisa ya di negeri yang bapak sama ibu bisa membiayai tuh. Dan alhamdulillahnya di semester 2 itu saya sudah mulai bisa apply beasiswa. Dulu beasiswa PPA ya. Yaitu alhamdulillah pula di semester 2 itu. Jadi orang tua saya bayarnya cuma semester 1. Dari mulai semester 2 sampai semester akhir alhamdulillah saya dapat beasiswa. Makanya orang tua saya bilang, kamu kan kita biayai itu untuk hidup aja ya, maksudnya adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi masih punya spare nih uang dan bapak sama ibu masih bisa membiayai saya untuk lanjut sekolah. Terserah kamu mau gimana, kalau mau untuk cari beasiswa nggak apa-apa, tapi kalau untuk kamu mau kerja atau gimana gitu ya, saya pengennya kan dulu idealisnya ya, habis lulus S1 itu kan kerja ya. Gitu. Kerja sempat saya lamar-lamar kemana-mana nggak ada yang cocok, kadang-kadang sampai di akhir nggak lolos, sampai di akhir wawancara nggak lolos, akhirnya ya udah deh sekolah. Akhirnya sekolah ya tetap masih dibiayai sama orang tua karena masih ada nih, masih bisa bapak sama ibu saya itu masih bisa membiayai saya. Di S1 senang sedih itu macam-macam ya. Di S1 itu iya, di S1 itu benar-benar tempatnya belajar juga ya, mulai dari dulu
wajib belajar di SD, SMP, SMA itu juga menyenangkan gitu ya. S1 itu senang juga adalah gimana kita kenal sama dari teman-teman daerahnya macam-macam gitu. Dan orang tua saya juga, maksudnya kenapa saya dibolehin juga di Semarang gitu ya, oh nggak apa-apa masih di Jawa ini gitu ya. Kemudian saya disuruh belajar bahasa Jawa supaya saya bisa bahasa kromo gitu ya istilahnya. Ya saya ngerti bahasa Jawa tuh tahu gitu ya, saya bisa balesin, tapi bukan yang bahasa yang halus gitu kan. Itu Sedikit-sedikit ya belajarnya. diharapkannya, iya, diharapkannya saya sekolah di Semarang tuh juga bisa lah bahasa halus itu. Kemudian ya ikut-ikut kegiatan. Saya memang tidak ikut BEM atau kegiatan apa UKM apa gitu enggak. Tapi teman saya yang ikut dan saya ikut-ikutan. Teman saya yang ikut dan saya ikut-ikutan. Jadi kalau mereka ada acara saya jadi panitia. Jadi panitia lepas gitulah ya. Nggak ikut di satu UKM gitu, tapi saya itu. Dan saya berterima kasih juga waktu S1 itu saya diajak sama teman saya untuk saya ikut satu UKM di S1 ALSA itu saya ikut. Itu ALSA saya ikut Asian Law student ya. Itu Namanya saya bagus ya. ikut ALSA. Kalau teman-teman tahu tuh di UNER juga ada ALSA. Kemudian itu ikut saya ALSA satu, waktu itu sempat ada ininya besar ya, acara besar di ALSA itu mendatangkan seluruh ALSA itu anggotanya ASEAN plus Jepang dan Korea. Jadi waktu itu pernah ada di Jogja itu acara Pak Hesron tuh juga ikut waktu itu kayaknya dia, tapi kan dari Unsur ya. Acara ini seperti seminar internasional gitu dan pertemuan ALSA seluruh anggota gitu ya. Jadi itu saya juga sempat jadi panitianya. Waktu itu di Jogja di tahun 2009 atau 2010. Saya nggak salah itu. Kemudian teman saya juga yang ngajak masuk di ALSA itu juga ngajak ini untuk ikut internal moot court. Waktu itu kan memang ada ya mata kuliahnya kalau di kalian nih PLKH. Oh. Kalau di kami itu kan peradilan semu gitu kan ya. Iya. Itu peradilan semu memang ada, tapi untuk kursus internal. Jadi internalnya Fakultas Hukum Undip waktu itu kan. Itu jadi pesertanya ya mahasiswa-mahasiswa sama ini. Kita kan juga punya UKM moot court ya di Undip, itu juga ada beberapa anak barunya yang disuruh ikut lomba internal. Saya benar-benar nggak ngira, kayak kan dulu belum tahu peradilan tuh kayak begini gininya. Tapi benar-benar waktu itu saya belum ngambil mata kuliah PLKH itu gitu. Jadi benar-benar ini harus ngapain, harus gimana itu. Itu di situ juga akhirnya belajar juga menyusun mulai berkasnya sampai kita bersidang gitu. Dan saya kebagian perannya itu penasihat hukum kalau saya nggak salah. Saya lupa loh, penasihat hukum kalau saya nggak salah. Itu juga sebagai pengalaman yang nyenengin juga gitu ya, dan jadi pengalaman dan pembelajaran juga sampai dengan sekarang dan masih diingat juga. Gitu. Oh ya Bu, saya mau tanya, selama mengejar gelar S1 itu pernah punya nggak sih motivasi atau prinsip gitu Bu? Karena kan saya lihat itu aktifnya di UKM, aktif ini, maka ada motivasi atau prinsip gitu. Yang ditanamkan sama orang tua saya gini, kamu boleh aktif dimanapun, maksudnya ya punya kegiatan banyak nggak masalah, tapi yang penting jangan melupakan tugasmu sebagai pelajar. Jadi yang pertama mulai kuliah gitu tuh, ya kalau bisa nanti kamu ini ya lulusnya tepat waktu. Jadi jangan itu lulus tepat waktu dan IP-nya jangan jangan terjun bebas gitulah. IP-nya ya stabil lah gitu ya, di kumlot lah gitu. Kalau bisa itu gitu ya, karena kan memang suasana belajar kemudian nanti pas kerja gitu ya iklimnya dan
apa ya, budayanya tuh masih melihat IP juga gitu. Jadi ya namanya kan orang tua pengen yang terbaik ya buat anaknya gitu. Ya itu, apalagi saya jauh kan sama orang tua. Jadi itu, dan kebetulan pula teman-teman saya itu apa ya, lumayan gitu. Jadi saya juga termotivasi, masa dia aja udah, saya kok belum sih, atau saya nggak bisa mengerjakan itu gitu. Mas Ada sih, bersaing ya Bu ya? iya, jadi teman-teman itu berpengaruh loh ya. Maksudnya adalah kita memilih teman yang ya apa ya, kalau kita memang pengen maju kan pilih teman juga yang bisa mengajak kita untuk maju gitu. Jadi memang ya teman atau kenal apa ya, memang yang dekat itu atau yang istilahnya satu kelompok belajar tuh ya adalah yang bisa memajukan kita, itu yang bisa bikin kita jadi memotivasi kita. Oh iya Bu, kan setahu saya tuh di Bu Dita kan magister kenotariatan. Nah, sedangkan kenotariatan sendiri kan ada teorinya kan ada di ilmu hukum juga Bu. Nah, alasan aku untuk mengambil jurusan magister kenotariatan apa? Alasannya adalah supaya bisa kerja di rumah. Waktu itu kan karena bude saya itu kakaknya bapak saya itu notaris. Jadi beliau itu jadi dua orang kakaknya bapak saya itu satu notaris, satu memang lulusan hukum ya di SH gitu. Tapi kerjanya juga di pemerintahan. Sebenarnya bude saya itu juga PNS juga, cuman pensiun dini, kemudian ambil pensiun lah, kemudian langsung buka karena di sekolah MKN itu, kemudian dulu namanya bukan MKN ya, dulu spesialis ya, dulu belum magister kenotariatan, masih spesialis notaris. Itu kemudian langsung buka kantor notaris. Dan bapak saya lihat kan, maksudnya bisa lah ini kan adik-adiknya, terus ada penghasilan tetap ya, seperti itu ya. Dulu kan notaris dulu nggak sebanyak yang sekarang ya. Itu, dan kebetulan juga buka kantornya di rumah gitu kan. Wah, cocok nih kalau untuk perempuan kan, kerja dari rumah, bisa fleksibel waktunya gitu kan. Nah, itu jadi pilih notaris kenapa gitu. Dan kemudian saya merasanya kalau MIH waktu itu kenapa nggak milih MIH gitu ya. Memang dibebaskan ya saya mau milih MIH atau MKN. Saya lebih apa ya, kan dulu saya ngambilnya ke perdata, konsentrasinya adalah perdata bisnis, perdata dagang. Kalau di kalian berarti ekonomi lah kayak gitu ya. Dulu perdata dagang namanya di Undip itu. Jadi kok saya melihatnya lebih apa ya, lebih yang pembahasannya lebih banyak apa yang saya pelajari di konsentrasi di MKN gitu. Jadi deh nggak apa-apa saya ambil MKN. Dan pilihannya kenapa Undip lagi, saya mikirnya daripada ribet-ribet lagi pindah gitu ya, atau yang saya udah tahu dosen-dosennya gitu ya, dan nanti ini ya udah deh diundip lagi aja gitu. Gue nggak sempet mikir harus MKN-nya ngambil di misalnya di kota lain gitu, nggak mikir gitu, karena di 2011 saya lulus, April akhir tahunnya itu udah bukaan untuk lanjut magister, jadi ya udah langsung aja gitu. Tapi sempat saya untuk daftar ke apa istilahnya, untuk pengen cari kerja tuh sempat saya daftar, tapi mulai April, setelah itu di September atau Oktober itu saya udah mulai kuliah S2. Gitu. Karena memang mungkin jalannya ya, makanya kenapa saya daftar kerja tapi nggak diterima. Saya suruh sekolah dulu. Tapi waktu teman-teman saya di magister itu banyak yang orang kerja, jadi saya bisa belajar juga dari mereka, apa sih yang mereka apa ya, yang kan kadang aplikatif juga ya di dalam magister kenotariatan itu kan juga apa ya namanya profesi itu kan ya. Jadi lebih daripada MIH kan yang ke arah teori hukumnya gitu ya, kami kan di kenotariatan lebih ke arah prakteknya. Jadi banyak juga ini apa, sharing dengan teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah kerja. Karena dulu di magister di Undip itu MKN itu mulainya nggak dari pagi, mulainya dari jam siang, jam sore jam 3, jam 1, jam 2, jam 3 gitu.
Kuliah sore ya Pak? Tuh, iya, sore, kelasnya kelas sore. Memang itu yang reguler, yang reguler. Jadi kan memang mewadahinya orang-orang yang kerja. Ada juga di Undip dulu kelas weekend juga ada yang hanya kuliah jadi Sabtu Minggu itu juga ada. Tapi beda memang kan, beda beda cara masuknya ya. Jadi yang reguler itu setiap hari Senin sampai Jumat, tapi dimulainya pukul 2 atau 3 gitu. Sampai nanti terakhir kuliah itu, terakhir ada mata kuliah, terakhir ada kelas itu jam 8 atau jam setengah 9 gitu. Tapi tergantung nanti ininya, ya seperti kalian lah ya, tergantung dosennya gimana gitu. Saya dulu kan udah waktu dari Bu Vita Martina itu, Bu Vita ketika juga sharing. Dulu pada waktu daftar sebagai dosen UNESA itu saya gini, kalau nggak dinamai seperti ini. Nah, masalahnya pada waktu itu juga kurang jelas ceritanya bagaimana karena teman-teman juga ada yang rame. Nah, dulu Bu Vita sendiri mendaftar sebagai dosen UNESA bagaimana bulangannya? Saya ya, saya jadi benar-benar nggak kepikiran terjun di dunia pendidikan ya. Saya dulu namanya MKN kan, cita-citanya memang jadi adalah punya kantor sendiri gitu ya, notaris PPAT, punya kantor sendiri, nggak kepikiran aja juga. Tapi yang saya setelah saya menjalani apa ya perkuliahan gitu ya, perkuliahan di magister, kemudian apa tahu tanggung jawabnya gitu ya, tahu tanggung jawabnya lebih baik besar gitu ya, namanya setiap profesi kan pasti ada tanggung jawab besar di sana. Kemudian harus kode etik itu dijaga, harus sesuai dengan peraturan jabatan di Undang-Undang Jabatan Notaris, ya, kemudian sesuai dengan itu dan banyaklah hal yang karena kan juga kita juga diwajibkan magang ya untuk di notaris itu. Jadi sebelum saya magang di kantor notaris, saya sempat kerja juga di swasta di bidang pendidikan untuk lembaga pendidikan gitu saya pernah. Jadi saya lumayan tahu lah sedikit gitu karena kan itu juga masih probation ya, masih tahap magang juga tapi dalam bukan yang ke arah atau bidangnya bidang notaris tuh enggak. Kemudian setelah magang itu selesai, kemudian saya langsung magang ke notaris. Saya tahu nih akhirnya cara apa ya waktu kuliah kan memang sudah draft akta dan segala macamnya ya. Jadi punya tanggung jawab lah. Jadi itu lebih apa ya? Berat kalau saya bilangnya berat. Tapi ya namanya udah MKN kan harus menjalani itu. Di samping saya belum yakin gitu ya kalau mau buka kantor sendiri gitu ya. Jadi saya coba lagi deh kerja di istilahnya kan dulu pengennya kerja di gedung tinggi gitu ya. Pengen di kantoran gitulah. Di kantoran itu sempat berapa tahun saya mencoba dan juga sempat coba jadi PNS kementerian gitu ya. Dan ini sampai mesti mentoknya di terakhir karena saya pasti ditanya, kamu kan gelarnya MKN, kenapa pengen kerja di ini nanti kalau misalnya kamu udah kerja di kami gitu ya sudah dapat tanggung jawab dan sekian, nanti kamu keluar karena alasan kamu mau bikin kantor. Ya makanya akhirnya saya menjawabnya gini, namanya saya memang MKN kan magister, namanya magister itu kan bisa bidang keilmuan hukum semua kan ya sama dengan magister ilmu hukum dan tidak harus menjadi MKN itu nggak harus menjadi notaris PPAT loh gitu. Akhirnya kan jawabnya seperti itu. Ya memang sempet ya akhirnya kayak gitu ya di tahap-tahap akhir biasanya nggak lolos tuh akhirnya gitu. Suatu ketika yang lihat karena saya udah beberapa kali mencoba menjadi PNS di kementerian gitu ya, ya 4 kali ada kali nyoba. Saya udah mulai putus asa, udahlah nggak usah jadi PNS ya akhirnya ya udah deh kita memang namanya MKN ya memang berarti harus buka kantor. Udah mulai mau merintis gitu ya. Suatu ketika di tahun 2017 ya, tahun 2017 itu ibu saya lihat ada pengumuman bukaan dosen, lowongan dosen yang dibutuhkan adalah MKN. Jadi memang spesifiknya MKN. Itu cuman ada di UNESA sini sama di UGM. Langsung saya nyebutnya di sini sama di UGM.
Kalau di UGM saya nggak kebayang, padahal lebih dekat ya, memang ke Semarang itu kan lebih dekat. Cuman nggak kebayang iklimnya di sana lah ya. Ya di UNESA juga sebenarnya nggak ini gitu, nggak kebayang banget gitu. Karena milihnya kenapa di UNESA, jadi di UNESA aja karena dekat dari Bojonegoro. Jadi kalau misalnya saya itu bisa pulang pergi gitulah istilahnya gitu ya. Itu alasan yang sebenarnya nggak ini juga gitu ya. Bukan alasan ilmiah gitu ya. Jadi dia nggak apa-apa. Jadi coba dong, dicoba aja. Kalau misalnya emang nggak cocok ya nanti kalau memang nggak diterima atau apa ya sudah, berarti memang harus di dunia kenotariatan gitu kan. Keluarga saya bilang gitu. Kemudian ya itu, ya udah deh saya coba yang terakhir ya gitu ya. Ya nanti kalau udah ya sudah, ya memang harus di profesi ini, di notaris misalnya seperti itu. Jadi nyoba, saya berangkat dari Bojonegoro, kemudian saya waktu itu tesnya SKD-nya itu ya, itu berarti itu sempat karena ini ya ada perubahan kementerian itu loh, jadi sempat agak lama juga itu proses tesnya itu SKD-nya. Sampai SKD itu saya di GOR di Brawijaya sini loh, di ya ini loh, iya Kodam, gitu ya, Kodam situ itu tes pertama itu kan di ranking, saya udah nggak banyak berharap gitu kan. Wes kalau ternyata pas waktu kan jadi waktu tes di Kodam itu juga nggak seharian, ternyata seharian itu ada gelombang-gelombangnya, dan saya dapat gelombang terakhir tesnya tuh udah mulai masuk jam 4 sore sampai maghrib setengah 6 gitu. Jadi iya, jadi ya kan namanya itu kan tesnya masing-masing satu komputer di GOR gitu kan, ya panas lah apalah, ya wes lah ya, jadi nggak banyak berharap gitu, ya sudah lah, udah pasrah. Ya di ranking ya alhamdulillah masuk, itu masuk, kemudian lanjut ke tes yang kedua itu langsung di UNESA-nya ya, itu tes kemampuan bidang. Kemampuan bidang itu tes tulis. Jadi udah nggak pakai komputer lagi, tes tulis, harus menjawab pertanyaan. Dan setelah saya masuk di UNESA baru saya tahu ya itu yang buat kan Bu Indri dan kawan-kawan. Kemudian teman-teman setelah masuk dulu, waktu belum masuk itu ya deg-degan banget gitu. Kami lolos itu berenam, yang berenam, yang 2 itu ternyata sudah lolos duluan di posisi hakim. Itu saya juga dapatnya tuh dari teman-teman itu pas ngobrol-ngobrol itu ya, 4 dari 4. Nah salah 2-nya saya sama Pak Irfa, yang 2 lagi adalah calon lainnya gitu. Saya ketemu Pak Irfa di situ. Tapi ada dosen baru ini ya, tapi pas tahu namanya Pak Arinto, ada Pak Irfa sama Bu juga, wih. Iya itu. Nah kenapa juga saya sama Pak Irfa masuknya nggak bareng kan, karena Pak Irfa juga ada untuk masalah administrasi, jadi saya lebih dulu masuk. Tapi kalau untuk SK atau apa ya istilah penempatan tuh saya bareng sama Pak Irfa. Jadi kalau untuk masuk ke UNESA-nya, masuk ke jurusan hukumnya duluan saya, karena Pak Irfa terhambat ada beberapa kendala administrasi gitu. Ya setelah itu apa ya dari itu ya tadi SKB untuk tes tulis, kemudian saya ada wawancara itu setelah saya tahu yang wawancara itu Bu Dekan, waktu itu Prof Sarmini ya sebagai dekan. Itu saya baru tahu kalau itu dekan gitu setelah saya masuk ya, setelah saya masuk gitu kan. Tapi setahu saya itu orang waktu wawancara ya, saya tahu saya ya orang universitas lah gitulah ya. Setelah saya masuk ya ternyata itu Bu Dekan. Habis tes wawancara sama tes ngajar. Saya ada tes ngajar. Bener-bener saya nggak pernah ngajar, bener-bener saya nggak tahu apa-apa. Maksudnya adalah nggak kebayang. Saya dulu ya kebayang saya harus tes ngajar saya apa. Saya ingat-ingat lagi dosen saya waktu ngajar gimana. Pengalaman pertama berarti ya? Iya, jadi pengalaman pertama banget gitu. Jadi memang ya dulu kan kalau dosen namanya dosen senior dulu ya di
kami yang ngajar kami gitu juga nggak pakai slide gitu, nggak pakai gitu ya. Zaman dulu namanya OHP kan masih pakai itu. Kemudian ada yang memang benar-benar kalau ke kelas itu nggak bawa buku, nggak bawa apa, ya udah menyampaikan gitu aja kan enak gitu ya. Itu kan saya nggak punya pengalaman itu, jadi deg-degan banget gitu pada saat saya harus menyampaikan itu di depan 20 mahasiswa dan ada 3 penilai. Salah satunya Bu Indri. Salah satu penilai itu Bu Indri. Terus saya nggak benar-benar nggak lihat ya, maksudnya oh ini siapa saya nggak tahu, pokoknya udah deh saya ngajar, saya pasrah, dan saya ngambilnya mata kuliahnya yang saya ajarkan itu yang benar-benar saya kuasai, yaitu hukum agraria. Maksudnya bukan saya kuasai apa ya, yang paling nggak saya bisa lah gitu dalam hal menyampaikan itu, dan sesuai dengan keilmuan saya anggap ya agraria yang paling menonjol atau yang paling bisa lah menyampaikan itu tentang itu agraria. Kemudian ternyata itu saya udah pasrah, pokoknya ya udah deh. Soalnya sebelum saya itu ada kandidat lain yang bisa lah membawa kelas gitu, jadi seru, jadi ketawa-tawa. Kalau pas saya ngajar waktu saya di depan tuh saya udah gitu ya, udah pokoknya pengalaman pertama gitu kan. Saya nggak tahu nih harus ngapain ya, pokoknya ada pertanyaan ya saya jawab gitu aja, dari mahasiswa ya saya jawab. Yang penilai itu nggak tanya apa-apa, yang tanya justru mahasiswanya. Itu udah pasrah, ya udah saya ya udahlah nanti gimana nanti gitu kan. Ternyata saya lolos gitu, 2 memang yang dibutuhkan waktu itu 2 yang lolos. Saya salah satunya ya ternyata sama Pak Irfa itu. Gitu. Jadi ceritanya ternyata di dalam kelas itu kami kandidat dosen-dosen baru itu di ranking. Itu ceritanya pas sudah saya masuk ya, ternyata di ranking siapa yang penyampaiannya bagus atau apa gitu. Ternyata di ranking itu. Ya benar-benar nggak nyangka aja saya akan jadi dosen gitu kan. Saya akan berkecimpung di bidang pendidikan ini. Ya awal mulanya ya tadi dari orang tua, kemudian sudah ini apa ya, profesi yang mudah-mudahan jadi ibadah gitu kan ya, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan nggak putus buat kamu sama buat tua air kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi nggak kebayang aja lah. Akhirnya ketemu kalian itu. Jadi awal mula saya juga belum langsung ajar, karena saya masuk itu kan di 2018 pertengahan, di Mei itu udah mau ini kayaknya, udah pertengahan, udah mau UTS atau UAS gitu. Jadi saya masih ikut ngajar berapa 2-3 kali itu sama di senior ya. Jadi belum dilepas ngajar sendiri. Terus setelah itu baru di semester berikutnya dikasih beberapa mengganti ataukah mendampingi gitu. Jadi belum boleh langsung ngajar. Pada dulu itu waktu tahun 2018 kamu masih mahasiswa baru. Iya, kamu masih mahasiswa baru. Saya masih ikut Bu Indri ya. Itu saya jarain, oh saya Sabrina, Bella Giska sama Tangguh DPA itu saya ya. Jadi Bu Dita, saya datangin kok. Galikan lagi, mencar akhirnya. Ada yang kena Pak Ali, ada yang Pak Bella, dengan siapa lagi itu. Akhirnya berapa bulan kemudian saya balik lagi ke Budita. Iya, karena waktu itu kan memang sistemnya belum ya, karena kan saya misalnya harus ngurus untuk PPTI dan lainnya tuh waktu itu belum. Ya, jadi ya memang harus butuh waktu kan, ya termasuk baru juga kan waktu itu. Gitu. Oh ya, tanya Budita. First impressionnya Budita bertemu kayak saya, Sabrina, Bella Giska, itu bagaimana? First impressionnya? First impression saya melihat apa ya, saya pernah jadi mahasiswa gitu ya. Saya merasakan
kalian juga pertama kali ketemu saya pasti ada takut-takutnya juga kan. Ternyata saya tuh juga deg-degan juga gitu ya. Apakah saya bisa membimbing kalian? Ya nanti kan saya harapkan sebagai dosen wali DPA gitu kan saya mengantarkan kalian, membimbing kalian nanti sampai dengan lulus. Saya bisa atau tidak? Apakah saya ya adalah segi bisa nggak ya saya atau pantas nggak sih saya ini bisa mendampingi kalian gitu ya atau memberikan motivasi atau jalan keluar kalau misalnya kalian ada kesulitan-kesulitan di dalam perkuliahan kan gitu. Saya tuh juga seperti itu, maksudnya saya juga apa ya, mudah-mudahan anak-anak ini baik gitu ya, punya namanya udah kuliah gitu kan, punya motivasi untuk belajar sendiri gitu ya. Kalau memang ada tidak ngerti atau apa ya bisa saya bantu gitu kan. Itu sih kalau first impression ya baik sih, baik dari teman-teman 2018, DPA 2018, insya Allah baik gitu ya. Ya itu tadi adalah beberapa teman yang mungkin salah memilih kelompok belajar atau memilih teman ya kalau menurut saya ya akhirnya ya ada yang terseok-seok gitu. Ya itulah seninya kalau jadi anak kuliahan kan sudah harus bisa mengatur waktunya sendiri gitu ya, sudah tidak lagi harus disuruh-suruh gitu kan. Ya, itu sih pertama. Kemudian ya itu tadi ya, kalau teman-teman semuanya ya, nggak hanya 2018 dan BPA lainnya, kalau udah kuliah itu kan masuk perkuliahan, saya sih memandang kalian ya karena saya pernah kuliah dan saya tahu ada kesulitan-kesulitan lah pada saat kuliah di mana untuk masuk awal itu pasti masih semangat-semangat, nanti di semester ketiga, keempat, kelima itu mulai agak menurun. Itu gimana akhirnya saya juga sebagai dosen juga tidak hanya DPA tertentu gitu ya. Ya juga menyemangati kalian buat ayo semangat belajar gitu. Karena saya juga pun sampai sekarang gitu saya tetap merasa saya tuh masih kurang gitu, masih ada yang harus saya pelajari lagi, harus ada yang apa ya saya gali lagi apa-apa gitu. Yang juga akhirnya ya termasuk dengan sistem pembelajaran sekarang ya di apa di era industri 4.0 ini juga metode pembelajarannya apa yang juga yang menarik juga akhirnya buat kalian gitu karena masa pandemi gini kan juga ya paling gitu-gitu aja teman-teman kan gitu ya. Ya itu masalahnya itu sih kalau first impression buat teman-teman kalian buat teman-teman sekalian semuanya baik gitu sih. Ya pernah lah ya Colby juga ini ya dulu awal-awal kan masih ayo Colby kamu kan udah kuliah kamu tuh harus menunjukkan juga ke orang tuamu gitu kan ya kamu tuh ternyata tuh bisa nggak hanya teman-temanmu yang lain bisa kenapa kamu enggak kan gitu kan sempet kan pernah saya soalnya gitu sempet kayak Colby tuh merasa down gitu kan pada saat di titik yang misalnya itu ya itulah kenapa juga butuh ngobrol sama ya saya udah pernah melalui itu gitu ya melalui masa-masa perkuliahan gitu ya nanti mungkin saya akan kuliah lagi atau gimana kan ya bisa lah ada sharing-sharingnya gitu, masukan-masukan. Ya dulu kesusahan enggak dulu tuh waktu semester 1, semester 2 usaha dihukum Kaget. soalnya pemikiran ini masih nyambung ke SMA dulu. SMA saya juga Iya, dulu kaget. IPA, fisika. Terus nyambung ke semester masuk S1 ilmu hukum. Mata kuliahnya ini nggak hanya pemahaman aja. Berarti ya nggak mau pakai namanya logika lagi kan. Akhirnya itu nyoba-nyoba akhirnya ya agak penang nggak gitu sih. Habis itu ada peningkatan lagi gitu juga karena memahami konsep hukum itu seperti apa sih? Alurnya hukum seperti apa sih dari situ? Pahami. Akhirnya alhamdulillah bisa naik lagi. Namanya persimpangan saya ketemu Budita juga gini. Dosenku baru ya. Dari perasaan DP tahu kating-kating itu tua semua mukanya ini. Langsung lihat lagi, mungkin rezeki kali ya. Apalagi terus ini kok lu ini bangunan juga kayak zaman Eropa dulu. Untuk kita habis itu ketemu itu pesan saya. Itu udah berita,
mudah. Siapa lagi yang mudah? Oh, gak kelihatan ya. Oh, bisa tak kelihatannya. Ya berarti kayak semangat. Set, ini pertama ini saya the one and only ya, dosen termuda ya di hukum ya. Saya kelihatannya aja muda loh ya. Ya kalau saya tahu umurnya berita berapa? Ya gini ya, Kolbi ya. Kalau kita di kampus gitu kan, saya dosen, kamu mahasiswa gitu ya. Pada saat ya gimana caranya juga akhirnya kita kan juga supaya tahu jalan pikiran kalian tuh apa gitu kan ya. Ya supaya juga akhirnya apa sih yang menarik buat kalian akhirnya di perkuliahan gitu kan. Kita juga harus ya kalian udah masuk ya harus selesai setepat waktunya itu gitu ya. Tepat waktunya itu yang bisa membawa ya nanti itu kan untuk kalian lagi kembalinya ke kalian. Ya itulah yang susah-susah gampang ya. Jadi tugasnya dosen itu juga nggak hanya ngajar, ternyata macam-macam. Kita kenal Ada lagi sendiri ya, ada. ingat-ingat dulu. Oh ya, menurut berita dulu pada waktu jadi tembaknya 2018 itu kan ada saya yang cewek kan ada Sabrina, Bragiska sama Rizka. Kalau saya tangguh sama siapa lagi? Saya tangguh Azam ya. Satunya lagi yang sering hilang. Nah, ada lagi sama cewek. Nah, dari laki sama cewek itu perbandingan yang ada perbedaan nggak dari itu? Sama kali Bu menilainya. Enggak sih, biasa aja sama aja. Saya sih ini ya teman-teman kan pasti juga mengetahui ya. Memang kan namanya dosen sebenarnya 24 hour gitu ya. Tapi kan kita juga punya jam kerja gitu ya. Kalau memang saya bisa membalas, saya bisa ini ya saya usahakan pada hari itu juga gitu kan ya. Kalau memang ya enggak ada perbedaan yang harus kalian misalnya Bella harus ini yang gini enggak gitu ya. Ya itu kan kalau kuliah kalau menurut saya itu kembali ke kalian masing-masing. Kami hanya memfasilitasi. Ya, kami hanya membimbing kalian juga yang bisa menentukan arah dan jalurnya mau kemana tuh kalian sendiri. Gitu. Kita kan juga kami ya hanya bisa memfasilitasi, kemudian memberikan masukan. Kalau kalian mau menjalankan masukan saya ya alhamdulillah, kalau enggak kan ya urusan kalian nanti ya akhirnya ke arah mana nih kalian mau hidupnya gitu kan, gitu kan. Ya, tentunya kalian juga pas perkuliahan itu kan sudah memasuki usia yang bukan hal lagi yang ABG labil gitu kan, enggak gitu kan ya, sudah mulai melihat ke depan lagi tujuannya apa sih gitu kan, sudah seperti itu kan gitu. Ya memang ada masa-masa kuliah dan main itu kan harus ada dan seimbang loh ya, jangan berat sebelah juga. Dan bahkan teman-teman juga saya salut waktu ada beberapa teman yang bahkan sudah bekerja gitu kan. Karena saya nggak mengalami itu gitu. Karena saya waktu kuliah ya saya tugasnya ya waktu itu ya kuliah gitu, mengerjakan tugas dan segala macam. Dan saya salut sekali sama teman-teman yang kuliah sambil kerja dan bisa mengatur waktu itu, waktunya gitu ya. Itu impresif banget, bagus. Ya, enggak. Dulu asalnya juga ada tuh diajari berita gini. Akhirnya semua dosen itu killer semua ya, agak galak, terus formal gini. Ternyata pada waktu pada waktu saya pulang dari rumah sakit itu, mana muncul lewat penyakit itu, nah tiba-tiba ada sama berita tuh perhatian ya, oh ada kaget. Ini aku bahasa kayak pelajaran SMA lagi ya. Dulu waktu program masuk perhatian, ini diperhatian. Ini saya tidak dipakai lagi kayak, berarti membuat saya itu mendengar stigma dosen itu, oh galak, terus oh kalau ngomong agak harus formal gini gitu. Nah, aku yang kagetnya gini, pada waktu awal COVID nggak salah, yang itu aku perkuliahan online awal tahun kemarin. Nah di situ tiba-tiba muncul rumor, saya itu juga nggak tahu ini karena kapan yang siapa yang ngasih ini kan gini. Tiba-tiba oh kalau bisa Budi kali ini makanya apa ya, saling support ya, saling mendukung gini ya. Karena dari sekian banyaknya nih mahasiswa kok mungkin karena DPA-nya Budi kita mungkin ya, sampai aku biasa diperhatian gini, kasih semangat gini, aku suka mikir kayak gitu.
aku tipe anak yang tertutup, nggak ngomongnya penting toh, ya kapan ada nomor gini-gini. Karena kan yang tahu itu hanya podcast yang saya sendiri gitu. Aduh, ini jangan lupain aku. Iya, iya. Ya, sekarang kan ya pintar-pintar menempatkan diri lah ya. Iya. Kan juga pasti tahu ya, pada saat saya bertindak sebagai dosen DPA itu bagaimana, kemudian pada saat di luar nanti bagaimana, pada saat di kampus itu gimana, kan seperti itu ya. Jadi memang ya saya tuh istilahnya ya kayak temen, adik gitu kan ya, maksudnya ya gimana caranya juga akhirnya teman-teman di sini kan sudah berkuliah, kemudian sudah ada SPP yang diberikan gitu kan ya gimana caranya juga kalian dapat sesuai lah gitu ya dengan nanti ilmu nanti yang bisa kalian implementasikan di kehidupan kalian selanjutnya gitu kan, karena kan nggak selamanya di perkuliahan kan, nanti pasti kan juga inginnya adalah bekerja di bidang yang sesuai dengan apa yang sudah dipelajari kan, jadi ya dibuat enak, dibuat asik gitu ya. Ya memang kalau saya bilang sih masa-masa SMA, perkuliahan gitu tuh masa-masa yang mencari teman, mencari link gitu. Ya. Nanti kerasanya pada saat udah kerja, kemudian nanti pada saat reuni-reuni gitu, oh, ternyata teman saya ada loh yang bisa jadi apa, jadi profesi apa gitu ya. Dan saya juga kalian juga nanti masing-masing kan punya kepercayaan diri yang tumbuh untuk ya itulah pada saat kumpul-kumpul gitu ya misalnya seperti itu, dan itu nanti yang sekarang berlaku ini ya, yang sekarang dijalani ini akan jadi cerita yang seru loh nanti kalau diceritain kembali. Pengen ada saya Bu. Padahal tuh agak kaget ini. Biasanya pakai kuat besi itu hanya anak muda saja, cewek-cewek alay gitu ya, untuk mungkin untuk naikkan mood lagi gitu. Nah, tiba-tiba ada tuh Pak akhir bulan dari Budita itu tiba-tiba pakai kuotas. Ya. Agak saya tuh yang quote-quote gitu ya. Iya. Ya jadi supaya teman-teman tuh juga adalah Semangat. awalnya itu tuh sebenarnya dari om saya, almarhum om saya yang nganter saya waktu tes itu kemampuan bidang. Jadi kan ada tes ngajar. Saya tuh selalu, saya kan ya maksudnya saya cerita, aku lo nggak pernah ngajar, aku harus gimana ya om misalnya gitu. Dan kebetulan om saya tuh di bidang swasta, dan tapi dia juga memberikan workshop gitu, sering-sering memberikan workshop, saya diajarin gitu. Ya wes lah, kalau kamu berpikiran positif pasti lingkungan sekitarmu pasti juga positif. Bagus nih kalau misalnya diaplikasikan ke kelas gitu misalnya gitu ya. Ya kalau memang apa ya, bikin semangat baru aja gitu, bikin semangat yang teman-teman juga paling nggak mengingat saya dari apa gitu kan, karena memang keilmuan yang memang saya berikan memang wah ini kan dibaca juga bisa, misalnya apa kan juga bisa, apa sih yang jadi juga pengennya saya juga yang bisa diingat lah sama teman-teman, oh itu Budita gitu loh, karena ya jadi pengen seperti itu juga gitu ya. Kalau untuk ilmu dan apa mungkin bisa dibaca ya, mungkin bisa dibaca kan pada saat penyampaiannya mungkin diingat atau apa yang nanti juga bisa dimanfaatkan nanti di pada saat pekerjaan misalnya gitu, yang diingat oh waktu itu Budita nyampein apa ya, tentang apa ya, pada saat kehidupan kalian juga siapa tahu ya itu tadi ya, pekerjaan yang ibadah gitu ya, semua pekerjaan memang tujuannya yang ke arah ibadah, tapi mudah-mudahan ini nggak putus gitu ya. Jadi seperti itu sih, jadi mudah-mudahan diingat juga ya sama teman-teman. Ya, kok dari pertanyaan itu aja sih Bu. Itu saya juga, kalau saat pertanyaan itu biasanya saya juga merangkai kata dulu ini gimana. Ya ampun, kadang-kadang saya bertanya itu bertele-tele gitu. Tapi artinya juga gak dalam gitu. Ini juga mungkin kalau mau saya tanya putusnya bagaimana, langkahnya bagaimana, itu dari dua pemikiran sih. Karena saya dulu juga pernah kayak interview anggota komunitas sama anggota organisasi di luar sekolah gitu. Jadi juga tahu. Ya itu memang ya namanya manusia kan memang berproses kan ya. Ya pernah lah. Tapi memang kan saya juga
dengan teman-teman 2018 dan teman-teman lainnya kan memang tidak tahu personalnya bagaimana. Tapi ada lah yang saya lihat, oh perkembangannya bagus sekali, misalnya seperti itu ya. Ya memang yang tadinya misalnya biasa aja, terus pada saat sudah mulai berteman, sudah membuka wawasan, membuka link gitu tuh sudah mulai tambah bagus ya ini. Ya akhirnya ya seperti itu yang bisa ya diingat aja bahwa semuanya itu harus seimbang aja. Ya, ingin Mbak tadi yang saya tanyakan itu. Nah, sini berita ada acara jurusan atau bagaimana? Iya, setelah ini ya itu menyelesaikan ada beberapa tugas. Kemudian mudah-mudahan nanti tugasnya ya selain tugas administratif, kemudian ada yang untuk persiapan akreditasi, ada nanti untuk penyusunan ini untuk pembelajaran ya, metode pembelajaran itu ya, macam-macam. Dan tentunya ada persiapan UAS nih kayaknya ya. Waduh, minggu depan ya. Untungnya semester tua ini semua ujian dari tugas semua ya. Iya. Aduh, Pak gitu. Saya akhiri dulu. Iya, terima kasih Kolbi, semangat menyusun tugas akhirnya. Memang sehari itu Pak harus mengerjakan 1 halaman yang paling. Kalau ditinggal pasti males. Saya punya sehari tinggal itu. Kalau ditinggal sehari pasti ini nih, untuk menumbuhkan kembali keinginan dan semangat itu agak susah. Iya. Iya. Ada Pak gitu. Oke. Yuk ya. Ya izin live dulu ya. Iya. Assalamualaikum, semangat. Iya, siap. Yuk. Ya, assalamualaikum.